الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله، وبالخصوص Ketua DKM Masjid Jami Al-Bahjah Bapak Haji Norman Prayoga serta seluruh jajaran pengurus, antaranya Pak Haji Khairuddin, Pak Haji Amin, Bapak Haji Agus, serta imam kita Ustaz Nurul dan seluruh asatidzah, seluruh tokoh masyarakat, para hujjah, jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertaharruh, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk dalam majelis ilmu, majelis yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rawdah Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah jalan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dimudahkan kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, rujukan kita, guru kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita akan membahas babun namam, yaitu bab tentang adu domba, namimah. Perbuatannya disebut dengan namimah. Ya, perbuatannya disebut dengan namimah. Orang yang melakukannya itu disebut dengan namam, atau juga dalam istilah yang lain disebut dengan masya'in binamim. Kalau bahasanya Al-Quran suka berjalan ke sana kemari menyebarkan adu domba. Ini adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam ini tegak di atas persaudaraan, tegak di atas persatuan.
yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umat ini bersatu dan bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, bahwa orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikan apabila ada hal-hal yang sedang tidak baik hubungannya di antara kalian. Ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senang kalau umat ini bersatu. Allah senang kalau umat ini bersaudara di jalannya, tidak berpecah belah, tidak berfirqah-firqah, tidak saling bermusuhan. Kalau istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala takhasamu, jangan kalian saling memusuhi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mudah-mudahan kita semuanya bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. An-namam ini adalah dosa besar. Namimah itu dosa besar. Mengadu domba itu dosa besar. Orang yang mengadu domba tidak senang kalau melihat orang lain bersaudara. Tidak senang kalau melihat orang lain harmonis hubungannya. Dia ingin merusak hubungan antara dua orang, antara dua kelompok, antara dua organisasi. Ini adalah pekerjaan namimah. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis ini, an-Humam kunna ma'a Hudzaifah, bahwa kata Humam, satu waktu kami bersama dengan Hudzaifah. Yang dimaksud dengan Hudzaifah, sahabat Hudzaifah di sini adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ini kalau kita mendengar nama Hudzaifah ibnul Yaman, ini adalah sahabat besar, sahabat yang dikenal dengan gelar Katimu Sirrin Nabi. Katimu Sirrin Nabi, yaitu sahabat yang memegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang punya nama orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyebarkan nama orang-orang munafik. Tapi Nabi hanya menyebutkan kepada Hudzaifah agar ditulis, dicatat siapa saja yang munafik, agar bisa disikapi dengan tepat. Nah, Hudzaifah ini yang punya nama orang-orang munafik, fulan, itu ada dalam catatannya Hudzaifah. Orang yang dipercaya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bisa memegang rahasia. Ada orang yang nggak bisa memegang rahasia, ya, dikasih rahasia malah disebarluaskan. Hudzaifah dikenal sangat amanah. Hatta orang dekat Nabi seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
itu tidak tahu siapa saja orang-orang munafik, itu nggak tahu. Itu hebatnya Hudzaifah. Hudzaifah ini masuk Islam di awal hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ikut dalam perang Badar, ikut dalam perang Tabuk, ikut dalam perang Khandaq, dan beliau sampai pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia kira-kira 40 hari sesudah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi bukan sahabat sembarangan, sahabat yang perjuangannya luar biasa, sahabat yang punya track record diakui. Disebutkan bahwa Hudzaifah satu waktu bersama dengan kami. Faqila lahu inna rajulan yarfa'ul hadits ila Utsman. Lalu ada yang berkata kepadanya, ya Hudzaifah, orang ini adalah orang yang menyampaikan pembicaraan, menyampaikan informasi, menyampaikan berita, suka menyampaikan berita kepada khalifah. Semuanya disampaikan kepada khalifah. Macam-macam informasi disampaikan kepada khalifah. Yarfa'ul hadits ila Utsman. Kemudian faqala Hudzaifah, rupanya Hudzaifah tidak begitu senang. Dia enggak senang kalau ada orang yang suka menyampaikan informasi. Kalau informasinya bagus, kalau informasinya positif, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau informasinya justru menyebarluaskan fitnah, menyebarluaskan permusuhan, menyebarluaskan kebencian, nah itu yang gak disenangi. Sebab kadang-kadang ada orang yang gak bisa memfilter kira-kira informasi ini baik atau buruk. Semuanya disampaikan, semuanya diberitahukan, disebarluaskan. Orang yang beriman itu harus berhitung, harus berpikir. Kira-kira kalau saya share, kalau saya sebarluaskan, kalau saya kirim, dan orang tahu kira-kira bermanfaat atau tidak, kira-kira dampaknya positif atau tidak. Ini harus dipikir. Ya, jangan kita sembarangan saja menyebarluaskan informasi atau berita yang itu bisa memancing permusuhan. Sehingga disebutkan di sini, Utsman ketika diberitahu tentang hal itu, maka Hudzaifah ingin mengoreksi, ingin memperbaiki kondisi yang ada. Dia mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katanya Hudzaifah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Nabi? Kata beliau, la yadkhulul jannah qattat. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Makna dari qattat ini kata para ulama namam, sama saja qattat atau namam sama. Dia sampaikan sama fulan itu sebetulnya nggak senang sama antum. Dia sampaikan sama fulan juga, ya orang itu memusuhi antum sebetulnya, dia pura-pura baik aja sama antum. Ini kan memancing permusuhan di antara orang-orang yang sebetulnya harmonis, sebetulnya baik hubungannya. Apalagi kalau itu terjadi di antara suami istri. Misalnya dia datang sama suaminya, dia bicara sama suaminya, sebetulnya istri antum dulu tuh senangnya sama fulan, bukan sama antum. Ini yang semacam ini mengadu domba, ya. Memancing permusuhan, konflik, perselisihan yang tidak bagus. Kalau ada orang yang datang, sebetulnya dia baik, cuma ada maunya aja dia. Sebetulnya dia nggak semacam itu. Dia kalau ada maunya mau baik,
baik, ucapannya bagus, tapi aslinya, waduh, bahaya dia, hati-hati aja sama dia. Ini ucapan-ucapan yang berbahaya. Ini yang disebutkan oleh Nabi, la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Suka mengadu domba di antara umat Islam, suka mengadu domba di antara umat, di antara masyarakat, membuat hubungan menjadi tidak harmonis, membuat hubungan menjadi rusak. Ini kerjaannya setan sebetulnya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Itu kerjaannya setan. Setan senang kalau antara seseorang dengan istrinya, seseorang dengan saudaranya pecah. Setan itu senang. Ini yang diingatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada model orang-orang tuh nggak senang kalau lihat orang akur tuh nggak senang. Tapi kalau lihat orang berantem senang dia. Bertepuk tangan dia. Ya. Ini modelnya model orang yang wataknya seperti setan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat saudara kalian sedang berselisih, melihat saudara kalian sedang enggak akur, fa aslihu baina akhawaykum, damaikan. Bukan malah diprovokasi. Bukan malah dipanas-panasi, bukan. Didamaikan di antara mereka, diusahakan agar mereka damai. Agar mereka baikan lagi. Agar terjadi hubungan yang bagus di antara mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah yang semacam ini. Ajaran Nabi luar biasa, cakep, ya, bagus sekali. Kalau sunnah Nabi, hadis Nabi, ajaran Nabi disebarkan, diamalkan, direalisasikan dalam kehidupan kita, insya Allah kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang indah, yang membahagiakan. Kalau diamalkan, ya. Nah ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis mengingatkan kita semuanya hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar bicara sama fulan, kira-kira ini memancing nggak? Jangan sampai ini urusan-urusan semacam ini disepelekan. Orang hanya perhatian dalam urusan ibadah, ibadahnya sih bagus, sholatnya bagus, ngajinya rajin, tapi adu domba terus dilakukan. Ini bahaya, ya. Ini peringatan dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semacam ini biasanya berasal dari hati yang kotor, hati yang berpenyakit, ya. Kalau hatinya bersih, dia nggak mungkin melakukan yang semacam ini. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadis yang kedua yang disebutkan, Hadatsana Abdullah bin Utsman bin Quthaim an Syahr bin Huwaisyib bin Hawsyab an Asma binti Yazid qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Kata Nabi, maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang terbaik di antara kalian? Masya Allah, ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau mengajarkan sahabat dengan bahasa dialog, memancing, menarik perhatian sahabat. Mau tidak kalian aku beritahukan tentang orang yang terbaik di antara kalian? Yang mau ngasih tahu siapa? Nabi. Pasti benar. Yang mau diberitahukan, yang mau disampaikan oleh Nabi tentang orang yang terbaik. Tentu kita semuanya juga ingin tahu siapa orang terbaik itu.
Ya, karena banyak orang yang mengklaim yang terbaik fulan, yang terbaik fulan, yang terbaik saya, yang terbaik anu dan seterusnya. Tapi yang terbaik versi Nabi, versi Islam. Tentu Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak bicara sembarangan. Nabi bicara berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi kalau Nabi mengatakan yang terbaik adalah yang begini, itu benar adanya. Karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sahabat ditanya ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang terbaik di antara kalian? Lalu para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa yang terbaik. Apa kata Nabi? Nah ini perhatikan, siapa yang terbaik. Nabi tidak mengatakan yang sholatnya paling rajin. Ya. Itu bab lain. Di sini Nabi ingin menegaskan masalah akhlak. Siapa orang yang terbaik itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina idza ru'u dzukirallah. Alladzina idza ru'u dzukirallah. Yaitu orang-orang yang kalau dilihat aja, sekedar dilihat, nggak usah dia bicara. Nggak usah dia bicara. Kita melihat orangnya aja, langsung ingat sama Allah Ta'ala. Masya Allah. Ada nggak yang modelnya semacam itu? Jadi kalau dilihat penampilannya dilihat, akhlaknya dilihat, ibadahnya dilihat, sikapnya dilihat, tutur katanya dilihat, pokoknya apa saja yang dilihat dari orang ini, kalau kita melihat orang tersebut, kita langsung ingat sama Allah. Subhanallah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Langsung kita ingat kepada Allah. Nah, itu orang terbaik. Sebab dia mengingatkan kita kepada Allah. Sebab dia mengingatkan kita kepada Allah. Ada orang yang kalau dilihat malah membuat kita nggak ingat sama Allah. Jauh dari Allah. Mengingatkan kepada dosa, mengingatkan kepada maksiat. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada orang-orang yang kalau dilihat enak dilihatnya. Kalau dilihat itu membuat hati kita sejuk melihat dia. Masya Allah, orang ini rajin, dia akhlaknya bagus, tawadhu, rendah hati, senang kita melihatnya, membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ke sebuah apartemen eksekutif, seorang pengusaha, tapi masya Allah tidak diduga-duga, setelannya bagus, pakai jas, pakai ini, pengusaha. Tapi apa yang ada di tangannya? Tasbih, dia terus bertasbih. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita ingat, lihat seseorang mengingatkan kita kepada Allah, ini orang bagus. Ini orang baik yang semacam ini. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzina idza ru'u, yaitu orang yang kalau dia dilihat, dia nggak bicara. Ada orang ngasih nasihat, tausiah, itu lain. Dia nggak bicara, dia cuma diam aja. Dia melakukan aktivitasnya sendiri. Tapi kalau dilihat langsung membuat kita ingat sama Allah Ta'ala, itu tandanya orang soleh, orang baik. Ibadahnya, akhlaknya, tutur katanya, penampilannya membuat kita ingat sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga semacam itu. Makanya kita jaga sikap kita jaga penampilan kita jaga akhlak kita jaga tutur kata kita. Jangan sampai orang melihat kita membuat nggak ingat sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi, alladzina idza ru'u dzikrallah, yang kalau dilihat, kalau dipandang itu membuat ingat sama Allah Ta'ala. Lihat, kalau kita lihat para ulama, saya sering lihat fotonya Hamka, Kiai Haji Abdullah Syafiq, langsung ingat sama Allah. Orang ini
Itu namanya orang punya pangkat, punya maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekedar melihat aja udah menggugah hati kita. Apalagi kalau dia bicara, apalagi kalau dia ngasih nasihat, apalagi kalau dia memberikan tausiah. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sahabat, definisi sahabat apa ya? Definisi sahabat itu adalah orang yang beriman dan dia pernah melihat Nabi walaupun hanya sekali. Langsung bertemu dengan Nabi walaupun hanya sekali. Kenapa? Sebab melihat Nabi itu langsung iman kita nambah lihat Nabi itu. Itu katanya sahabat. Disebutkan sahabat itu kategorinya, definisinya sederhana. Dia beriman dan dia pernah ketemu Nabi walaupun hanya satu kali. Imannya sahabat itu di atas rata-rata. Kenapa? Ketemunya sama Nabi saudara. Ya, ketemu sama Nabi itu pasti nambah iman. Pasti mengingatkan kepada Allah. Ingat ceritanya Hamdalah. Hamdalah katanya dia satu waktu dia bilang nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah. Nah, Hamdalah munafik, Hamdalah munafik. Dia bilang dirinya sendiri munafik. Abu Bakar bingung, kenapa emangnya Hamdalah? Ya, saya munafik. Kok munafik? Kenapa? Kalau saya di dekat Nabi, saya ada di majelisnya Nabi, ingat itu sama surga, ingat takut sama neraka, kebayang itu surga. Tapi kalau udah balik, udah kumpul sama keluarga, lupa semuanya, berarti munafik saya. Itu kata Hamdalah. Katanya Abu Bakar, sama dong, saya juga begitu. Nah, akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang diceritakan kondisi yang ada. Apa kata Nabi? Nabi orang yang bijak. Kata Nabi, alhamdulillah kalau seandainya imanmu terus seperti ketika engkau berada bersama kami di majelisku, la safahatkumul malaika. Malaikat akan jabat tangan. Ini luar biasa, ada model manusia yang semacam ini. Malaikat jabat tangan sebab orang yang enggak pernah lupa kepada Allah, yang enggak pernah lupa, yang enggak pernah turun imannya adalah malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi kalau ada manusia yang punya sifat lupa, punya sifat lalai dengan segala kelemahan manusia, imannya bagus terus ingat kepada Allah, ini luar biasa semacam ini. Tapi kata Nabi, walakin sa'atan. Sudah sesaat-sesaat ya, kadang-kadang kita ada saat-saat kita lagi down, ada saat-saat kita lagi turun. Nanti kita tingkatkan iman kita lagi. Itulah manusia. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang yang terbaik itu orang yang kalau dilihat membuat ingat kepada Allah. Ingat sama Allah. Kemudian Nabi mengatakan afala ukhbirukum bisyirarikum. Nah, sekarang mau tidak kalian aku beritahukan tentang orang yang paling jelek di antara kalian? Orang yang paling buruk di antara kalian, orang yang paling jahat di antara kalian. Mereka mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah, kita pengen tahu siapa sih yang paling jelek, siapa sih yang paling buruk. Apa kata Nabi? Al-masya'una bin namimah. Orang yang suka keluyuran kesana kemari menyebarkan adu domba. Bicara sama fulan begini tentang kaitannya fulan, biar dia nggak senang sama fulan. Bicara lagi sama fulan, dia adu domba. Emang dia memang begitu orangnya. Macam-macam dia bicara. Masya'una bin namimah. Ini orang yang paling jahat kata Nabi. Orang yang paling jahat al-masya'una bin namimah. Kan kita ini kalau jalan ketemu orang pengennya silaturahim, pengennya ngomong yang baik-baik aja gitu ya, yang membuat hubungan itu semakin akrab, semakin enak ya, pulang dari situ hati kita lapang, bukan membawa kekesalan, kedongkolan dan seterusnya. Orang yang modelnya semacam itu orang yang paling jahat kata Nabi. Al-masya'una
bin namimah, menyebarkan adu domba. Dia senang kalau nggak akur, antar tetangga nggak akur, suami istri nggak akur, sahabat nggak akur, semuanya ini nggak benar yang semacam ini. Karena Islam itu menginginkan kedamaian, bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mufsiduna bainal ahibbah, kata Nabi, orang yang menyebarkan adu domba dan merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Tadinya orang itu akrab, gara-gara dia ngomong macam-macam, jadi ada jarak, ya. Jadi nggak bagus hubungan, bermusuhan akhirnya. Al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baghuna al-bura'aul 'anat, yang terus memancing permusuhan, terus menyebarkan permusuhan di antara orang-orang yang sebetulnya baik, al-bura'a, yang nggak bersalah, orang yang baik-baik aja sebetulnya, tapi dia memancing permusuhan di antara mereka. Nah ini mudah-mudahan ini bukan akhlak kita semuanya. Ya, akhlak orang beriman nggak semacam itu. Kita saling mencintai di jalan Allah, kita silaturahim di jalan Allah, ya, kita saling memberi di jalan Allah, menebarkan kedamaian, menyebarkan keselamatan. Yang menjadi syiar kita adalah apa? Yaitu Nabi mengatakan, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga hatta tu'minu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahu tentang satu amal yang kalau kalian lakukan kalian saling mencintai di antara kalian? Kata Nabi, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Salam itu isinya doa. Assalamualaikum, kita doakan saudara kita biar selamat, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Warahmatullah, semoga rahmat Allah tercurah kepada kalian. Wabarakatuh, semoga keberkahan tercurah kepada kalian. Dibalas sama saudara kita. Itulah orang beriman, mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat, mendoakan keberkahan. Indah ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, babun namam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.